Pernah suatu hari ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Salah satu anaknya meninggal, salah satu anak yang paling dia cintai meninggal. Semua anaknya berusaha untuk menghibur ibundanya, tapi ibundanya tidak terhibur. Dia tenggelam dalam kesedihan yang tidak bertepian. Akhirnya bingung anaknya ini. Ibu ini sudah dibacakan ayat-ayat, disuruh sabar macam-macam, tapi tetap sedih tuh ibunya. Akhirul kalam, salah satu anaknya kirim surat sama ibunya. Ibu undang orang sekampung, bikin makanan buat mereka, undang semuanya. Akhirnya nanti setelah ibu undang, ibu sampaikan kepada mereka. Setelah diundang nih, kumpulin semua orang kampung, disediakan makanan di depannya. Si ibu mengumumkan, ini ada pesan dari anak saya, yang boleh makan cuma orang yang tidak punya masalah. Tidak ada yang makan. Si ibu baru sadar, oh ternyata anakku hendak menghibur aku. Jangan merasa cuma dia yang punya masalah. Si ibu baru sadar, anaknya berbuat itu ingin menghibur siapa? Ibunya. Jangan merasa orang yang paling susah, orang yang paling sulit, banyak yang lebih sulit dari kita. Antum kalau nggak percaya coba di masjid ini. Kalau dikatakan tidak boleh makan kecuali yang punya masalah, insya Allah makan semuanya. Karena semuanya punya masalah. Kita semua punya masalah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan dia mengatakan amanna, kita beriman, kita udah taubat nih, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah, kita telah uji orang-orang sebelum kalian, sehingga tampak, kelihatan siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang pura-pura, yang bohong dalam keimanannya. Kadang-kala kita lihat seorang yang dulu pelaku maksiat, ketika melakukan maksiat kaya raya, lalu dia tobat, datang ke masjid, adzan dikumandangkan, dia tinggalkan rumahnya, berangkat ke masjid. Kekayaannya hilang sedikit demi sedikit, jadi miskin. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya teman, subhanallah, yang dia tobat dari dulu pemain vokalis band metal dia. Kemudian dia tobat. Kita undang dia ke Jember waktu itu, dia sharing, dia cerita, anak ketika tobat, Masya Allah, habis tuh dunia semuanya dijual, anak jualan gorengan. Yang biasa dia muncul di atas panggung, dihormatin orang, anak jualan gorengan, Ustaz. Kadangkala sehari dapat untung 20.000, 20.000 aja. Tapi seneng, Ustaz, subhanallah. Hatinya udah beda. Hatinya ini udah hati yang memang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diuji dia. Bukan berarti dengan dia tobat selesai masalahnya. Oh, ujian tambah berat buat dia. Yang satu lagi cerita, ketika dia berhenti dari dosa-dosa dia, dia cari pekerjaan. Kata dia, anak berangkat Ustaz melamar kerja di sebuah restoran. Punya ikhwan yang udah ngaji lah, teman-teman yang udah sering ke masjid ya. Ketika interview, anak diterima. Ketika pas hari anak masuk, Ustaz, kan pakai seragamnya lengan pendek. Badan dia tato semua. Dia goreng itu, dia semangat dapat pekerjaannya, cuma goreng itu. Padahal dia biasa di panggung kemana-mana, dia goreng. Akhirnya dipanggil sama pemilik itu. Akhi, kayaknya siapa yang mau beli ayam goreng ana kalau antum kayak gitu?
Hanya ya udah, kalau ana memang harus berhenti dia. Dia ngomong, Ustaz, ana punya duit tinggal sedikit mau pulang, Ustaz. Sehingga ana harus jalan kaki, Ustaz. Ana jalan kaki cari mikrolet, nanti naik berhenti supaya nggak terlalu habis duit ana jalan kaki. Ana bingung, malam itu ana cuma bisa nangis. Ya Allah, kata dia, tunjukkan kepada aku, kasih rezeki ya Allah. Dan subhanallah, setelah ujian itu Allah buka pintu rezeki. Tapi diuji dulu, nggak langsung selesai antum tobat langsung dikasih, diuji. Jadi tatkala antum menghadapi masalah, ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu satu kepastian dari Sang Pencipta. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita dapat kesulitan, yakin akan ada kemudahan setelah ini. Badai yang begitu dahsyatnya menerpa naik, akan berhenti dia, turun. Itu sudah sunnatullahnya. Kadangkala kita tidak sabar ketika badai menerpa. Ada ketika ngaji, ketika udah tobat, jatuh miskin, istrinya minta cerai. Ada sebaliknya, yang istrinya udah ngaji, udah pakai kerudung panjang ya, udah soleha, suaminya malah nggak suka. Ente ngapain tuh pakai baju-baju kayak gitu? Buka tuh kerudungnya. Diuji sama Allah SWT. Bahkan ada sebagian lelaki yang mengatakan kepada istri yang pakai kerudung, kata dia, aku nggak pernah minta kau pakai kerudung. Buka aja kerudungmu. Subhanallah. Diuji sama Allah SWT. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Ketika dia meninggalkan riba umpamanya itu apa, kemudian jatuh miskin, orang tuanya malah mencuekin dia, meninggalkan dia. Kadangkala mertuanya, anaknya hidup ini, kata Allah Jalla Jalaluh, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kita ini menguji kalian dengan kenyamanan. Orang yang nyaman hidupnya, yang sukses terus, bukan berarti nggak diuji. Tuh ujian lebih berat tuh daripada orang yang susah. Dan dua-duanya ujian. Dan kalian akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali semuanya. Yang diuji dengan kenikmatan, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman, apakah aku bersyukur, aku akan kufur. Banyak orang ketika susah ke masjid, Masya Allah, kajian kemana-mana didatengin. Oh, datang Gunung Pati, datang, Masya Allah. Setelah senang hidupnya, saat anak kayaknya download aja di YouTube, Ustaz. Subhanallah, kan sama aja, Ustaz. Nggak sama. Langkah-langkah antum tuh ditulis sama Allah SWT. Tapi ketika antum sudah mulai, Masya Allah, ada seorang ketika dia susah hidupnya, kerja ikut orang, kepingin ngaji terus. Kapan anak bisa ngaji ya? Gimana Ustaz? Anak terikat sama kerjaan di kantor, anak kepingin wira swasta. Nah, sampai akhirnya Allah kasih dia wira swasta, buka toko, usaha muslim atau apa, Insya Allah. Tetap nggak datang ke masjid kajian. Ustaz, anak dari radio udah dengar, Ustaz, kata dia. Ujian, diuji lagi dia. Bukan berarti ketika dibukakan, subhanallah. Bagaimana Qarun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat kekayaan ini karena aku punya ilmunya. Lupa sama Allah. Banyak yang punya ilmu. Antum bisa lihat lulusan-lulusan fakultas ekonomi yang jadi profesor, doktor fakultas ekonomi, tapi kadang-kala lebih miskin daripada yang lulusan SD. Ada lulusan SD, SMA punya perusahaan, yang fakultas ekonomi jadi pegawai. Berarti siapa yang ngasih rezeki? Ilmunya? Bukan, Allah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang kita diuji di situ. Merasa kita hebat sendiri, merasa apa yang kita miliki karena kehebatan kita, karena usaha kita. Enggak.
Karena Allah Jalla Jalaluh, usaha itu bisa sama, tapi rizki tidak bisa ditiru, nggak bisa. Itu pemberian Allah SWT. Jadi bagaimana kita menyikapi permasalahan yang akan datang? Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang tatkala mereka ditimpa oleh musibah mereka mengatakan inna, kami. Anaknya mati tidak menyebutkan anakku milik Allah, tidak. Apa yang dia katakan? Inna, kami, aku nih, dengan seluruh tubuhku, dengan seluruh rumahku, dengan seluruh usahaku, lillah, aku ini milik Allah, semua kami ini milik Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, kita bakal kembali semua kepada Allah SWT. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah salawat buat orang yang sabar. Allah akan kasih rahmat buat orang yang sabar, dan Allah akan berikan hidayah kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk yang sabar menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan ini, sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW kelak di telaga beliau.